Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika. Kita ketemu lagi di minggu ke-12 ini dengan materi Logika Kuantor bagian yang ketiga. Jadi bagian ketiga ini insya Allah adalah terakhir dari basicnya Logika Kuantor. Minggu depan kita sudah move ke materi yang selanjutnya. Jadi ini semua sudah basic. Ini masih lanjutan dari yang kemarin, cuman yang akan kita bahas hari ini nanti adalah topiknya tentang kuantor gabungan. Jadi bagaimana jika kita punya beberapa kuantor dalam satu kalimat gitu ya. Karena kemarin-kemarin kalau Anda cek, kalau Anda sekarang masih pegang kertasnya print out dari yang saya kasih materi minggu lalu, maka Anda bisa mengecek setiap kalimat yang saya kasih kemarin itu satu kalimat kuantornya hanya satu gitu. Bagaimana jika kuantornya lebih dari 2? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Gitu ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misal, saya punya predikat P dengan variabel di dalamnya X dan Y. Jadi saya punya P, X, Y dengan predikatnya berbunyi Y adalah ibu dari X. Dengan semestanya adalah himpunan semua manusia di bumi. Karena nggak dijelasin ini untuk himpunan semestanya untuk Y atau untuk X, berarti ini berlaku untuk dua-duanya. Jadi berlaku untuk Y, berlaku untuk X juga. Jadi Y semestanya adalah manusia di bumi, X semestanya juga semua manusia di bumi. Kalau misalkan dijelasin sendiri berbeda gitu, maka berlaku untuk Y sendiri, X sendiri. Tapi karena di sini nggak ada keterangan untuk siapa, berarti ini berlaku untuk dua-duanya. Kadang ada soal yang memang sudah didefinisikan Y-nya apa, X-nya apa gitu, beda, bisa juga gitu ya. Kebetulan ini didefinisikan sama. Saya pakai contoh yang seperti ini supaya agak sedikit lebih mudah dipahami. Nanti kalau sudah bergeser ke yang lebih matematis ya kita pakai yang lebih bisa terukur gitu ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama ini. Contoh yang pertama ini saya punya predikat PXY, tapi saya gandeng dengan kuantor universal untuk variabel X dan kuantor eksistensial untuk variabel Y. Jadi, artinya variabel X dan Y ini dikenakan kuantor yang berbeda. Nah, ini yang kita sebut sebagai kuantor gabungan, di mana dalam satu predikat kita mempunyai dua kuantor gitu, dikenakan dua kuantor. Kalimat ini kalau kita baca, untuk setiap orang X terdapat seorang Y, karena ini kan untuk setiap, ini kan ada gitu ya, ada itu nama lainnya terdapat. Untuk setiap orang X terdapat seorang Y sedemikian hingga. Nah, sedemikian hingga, jadi setelah di sini ini bisa digabung, bisa disambung dengan kata sedemikian hingga. Y adalah ibu dari X. Jadi PXY-nya tetap kita bunyikan. Saya ulang, untuk setiap X terdapat seorang Y. Saya ulang, untuk setiap orang X terdapat seorang Y sedemikian hingga Y adalah ibu dari X. Dengan kata lain, ini bahasa sederhananya ya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai ibu. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai ibu, karena tadi predikatnya bunyinya Y adalah ibu dari X. X ini kan anggapnya orang gitu ya, sedangkan ada Y, jadi setiap orang mempunyai ibu. Jadi pasti satu orang punya ibu gitu kan ya, punya ibu. Kira-kira menurut Anda kalimat ini bernilai salah atau benar? Benar kan? Dia bernilai benar. Jadi setiap orang mempunyai ibu. Jadi untuk setiap X ada Y. Jadi setiap orang pasti ada ibunya gitu. Nggak mungkin kan orang itu nggak punya ibu. Artinya dalam konteks nggak punya ibu itu bukan berarti kemudian bercerai atau apa gitu ya. Setiap orang pasti punya ibu gitu. Karena nggak mungkin orang itu tidak dilahirkan begitu saja tanpa ibu gitu kan. Pasti ada ibunya gitu. Apakah kemudian ibunya meninggal atau enggak, itu perihal yang lain gitu ya, itu perihal yang lain, kebahasaan. Tapi bahwa setiap orang pasti punya seorang
ibu itu pasti benar gitu ya. Setiap orang mempunyai ibu itu pasti benar gitu. Sampai sini masih bingung? Kita coba dengan ilustrasi yang lainnya. Nah, ada bentuk yang berbeda. Lihat dulu, diamati. Di sini saya punya 2 kuantor juga, berbeda masing-masing untuk X dan untuk Y. Bedanya adalah kalau yang pertama tadi, X-nya memiliki kuantor universal, Y-nya eksistensial. Sekarang saya balik. Jadi kuantor eksistensial untuk X, kuantor universal untuk Y. Kalau dibaca berarti terdapat seorang X sedemikian hingga untuk setiap Y adalah ibu dari X. Jadi kata sehingga atau sedemikian hingga ini tadi saya pindah ke depan. Boleh nggak Bu? Boleh. Mau tetap dipasang di sini juga boleh. Tidak apa-apa. Yang penting tidak mengubah struktur utama dari kuantornya. Sininya terdapat, sininya untuk setiap. Terdapat seorang X sedemikian hingga untuk setiap Y adalah ibu dari X. Jadi ada satu orang yang berlaku untuk semua Y. Sedemikian hingga hubungannya adalah Y itu ibu dari X. Berarti dengan kata lain, dengan bahasa yang lebih mudah, kalau kita tuliskan dalam percakapan biasa, ada seorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Jadi karena ada untuk setiap, ada satu untuk setiap. Ada satu untuk setiap. Jadi ada satu untuk semuanya, sehingga ada satu orang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Karena di sini ada X untuk setiap Y, yang untuk setiap di belakang. Sedangkan Y ini kan statusnya kan ibu dari X kan, ya kan, Y kan statusnya ibu dari X. Berarti ada satu orang X yang berlaku untuk setiap Y gitu. Menurut Anda kira-kira kalimat ini benar atau salah? Salah kan? Karena nggak mungkin ada seorang anak yang merupakan anak dari semua ibu di dunia gitu. Sehingga kalau Anda amati perbedaan penggunaan kuantor maknanya sudah sangat jelas berbeda gitu. Ya, jelas 2 kalimat ini sangat berbeda. Yang pertama tadi, setiap orang mempunyai ibu. Sedangkan yang nomor 2, yang nomor 2 ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Jadi perhatikan peletakan kuantornya dan perhatikan makna kalimatnya gitu. Nah, contoh lain lagi, ini masih 2 ya. Sekarang bagaimana jika Y-nya saya taruh di depan? Nah, jadi sebenarnya nomor 2 ini dengan nomor 3 ini kan mirip kuantornya. Jadi eksistensial untuk X, kuantor universal untuk Y. Tapi peletakannya berbeda. Yang nomor 3 terakhir ini, nomor yang barusan saya tunjukkan, kuantor universalnya ada di depan. Y-nya ada di depan, variabel Y-nya ada di depan. Sedangkan X-nya di belakang. Apakah berpengaruh? Kita coba translate dulu ke kalimat. Untuk setiap orang Y atau setiap Y sama aja boleh. Untuk setiap Y terdapat seorang X sedemikian hingga Y adalah ibu dari X. Dengan kata lain, setiap ibu mempunyai seorang anak. Enggak harus seorang sih. Setiap ibu mempunyai anak. Jadi untuk setiap Y ada X. Setiap ibu ada anak. Nah, setiap ibu mempunyai anak. Beda ya, kalau ini tadi kan sudut pandangnya kan yang depan kan anak dulu, yang disebutkan anak dulu, si anak dulu. Atau kalau ini setiap orang mempunyai ibu, sama aja kan, ini kalimatnya kalau diganti setiap anak mempunyai ibu kan sama aja sebenarnya setiap orang. Jadi kalau yang 1 sama 2 tadi itu orangnya dulu, kenapa? Atau anaknya dulu, kenapa? Karena X yang ada di depan, sudut pandangnya dari X. Kalau yang nomor 3 ini Y-nya ada di depan, jadi sudut pandangnya dari ibu. Maka kalimatnya secara sederhana, setiap ibu punya anak. Jadi setiap ibu ada anak gitu. Setiap ibu mempunyai anak. Menurut Anda kalimat ini benar atau salah? Setiap ibu mempunyai anak.
Nah, bisa benar bisa salah ya. Secara kebahasaan sebenarnya bisa dianggap salah karena tidak setiap ibu itu mempunyai anak. Bisa juga kan ini kalau konteksnya melihatnya anak kandung atau bukan gitu ya. Kalau nggak punya anak kandung bisa aja kan ngambil anak angkat atau anak asuh gitu. Jadi konteks yang disebut ibu itu kan tidak harus seseorang yang melahirkan. Tapi kalau dilihat dari segi kebahasaan, yang namanya ibu itu kan kalau dia punya anak gitu ya misalkan, maka bisa jadi benar bisa jadi salah gitu ya. Kalau Bumi ambil yang mana? Saya bisa ambil dua-duanya. Bisa benar bisa salah. Ini makanya saya kasih tanda tanya karena bisa jadi ada yang beranggapan benar, ada yang beranggapan salah. Yang beranggapan benar itu gimana? Yang menurut definisi ibu. Kalau definisi ibu itu kan ibu itu adalah kalau menganut yang paham yang asli gitu ya, misalkan yang disebut ibu itu kalau dia yang sudah punya anak gitu. Maka kalimat setiap ibu mempunyai anak itu benar karena kalau belum punya anak belum bisa disebut ibu kan gitu. Nah, itu bisa jadi benar kalau menganut paham yang seperti itu. Tapi bisa jadi salah kalau misalkan konteks ibu itu sudah diperluas, bahwa yang disebut ibu itu tidak hanya orang yang melahirkan, tapi orang yang punya anak asuh, punya anak didik, itu kan juga ibu juga sama. Nah, kalau paham ibunya sudah diperluas, maka kalimat ini menjadi salah. Kenapa? Karena setiap ibu mempunyai anak. Nggak harus tuh gitu kan. Nah, orang yang berpendapat lebih luas tadi seperti itu. Mungkin bisa kita ambil salah aja ya. Kita ambil yang lebih umum bahwa yang namanya ibu itu bisa luas ya. Nggak harus anak kandung. Bahwa setiap wanita itu bisa menjadi ibu. Tergantung bagaimana dia merawat dan menumbuhkan fitrahnya menjadi ibu guru bisa ya, macam-macam gitu ya. Saya ambil pendapat yang salah ya, karena tidak harus punya anak untuk bisa disebut sebagai ibu gitu ya. Saya anggap yang salah, tapi sekali lagi kalimat ini bisa benar bisa salah. Nah, contoh yang terakhir, kalau misalkan saya ganti kuantornya, Y tetap di depan tapi kuantornya eksistensial kemudian universal. Berarti terdapat seorang Y sehingga untuk setiap X gitu, beda ya. Jadi awalannya dari Y. Terdapat seorang Y sehingga untuk setiap X, Y adalah ibu dari X. Ada Y untuk setiap X. Dengan kata lain, ada seseorang yang merupakan ibu dari semua orang di dunia. Gitu. Ada nggak yang merupakan ibu dari semua orang di dunia? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kayaknya ya. Nggak ada ya? Salah. Jadi yang ini jelas salah. Jadi kalau Anda perhatikan, dua di awal ini konteksnya dari anak, dari si X-nya. Kalau sudut pandangnya dari X, kalau dua yang di bawah sudut pandangnya dari Y. Jadi kalau yang ini tadi ada X untuk setiap Y, itu berarti ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Tapi kalau yang ini ada Y untuk setiap X, sudut pandangnya dari ibu. Jadi ada seseorang yang merupakan ibu dari semua orang di dunia gitu. 4 kalimat ini contoh sederhana dari pergeseran kata untuk setiap dan ada. Nah, kenapa ini harus saya ajarkan? Karena orang matematik harus bisa membedakan kapan ngomong semua dan kapan ngomong ada. Karena ada itu konteksnya boleh satu, boleh beberapa, tapi kalau semua, kita ngomong semua, itu wajib semuanya terpenuhi, gitu. Kita orang matematik harus berhati-hati. Nah, kuantor gabungan ini adalah salah satu yang paling sering keluar ketika membicarakan hukum, teorema, corollary. Dalam matematik kita pasti akan bersinggungan dengan kata untuk setiap dan ada, gitu. Ini menjadi perbedaan yang sangat besar. Anda bisa lihat 4 susunan ini sudah punya 4 makna yang berbeda gitu. Padahal saya hanya menukar tempatnya saja gitu. Bayangin, sedemikian rigidnya atau sedemikian rincinya matematik itu mengatur bahkan poin kebahasaan kita itu diatur gitu loh dalam
matematika, terutama dalam logika ini. Jadi kita kalau ngomong berhati-hati gitu, karena ada unsur setiap dan ada. Ketika kita ngomong ada struktur yang berbeda gitu. Anda bisa lihat 4 ini ya. Ini ilustrasinya. Nah, di slide selanjutnya ini adalah ilustrasi. Barangkali tadi dengan contoh kalimat ibu dan anak ini masih ada yang bingung. Kita coba ilustrasinya pakai gambar. Anda sudah pasti dapat teori himpunan kan ya. Nah, kalau misalkan ini yang saya pasang adalah yang pertama dan kedua tadi ini ya. Contoh 1 dan contoh 2, ilustrasinya seperti ini. Misalkan yang depan ini himpunan X, yang belakang himpunan Y. Kan tadi kan semestanya kan sama-sama manusia kan ya. Kemudian gambar A itu menunjukkan kasus untuk setiap X ada Y, P, X, Y. Untuk setiap X ada Y, P, X, Y. Jadi setiap anggota yang ada di X itu pasti ada padanannya di Y. Lah padanannya ini boleh 1, boleh lebih, terserah. Kan ini ada kuantor ada itu kan minimal 1. Lah lebih boleh? Boleh, tidak masalah. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi kalau kita membalik-balik seperti itu. Jadi setiap X di sini ini, setiap X di sini ini ada Y. Setiap X ada Y. Jadi kalau X2 nanti pasti ada padanannya di Y1. X3 pasti ada padanannya di Y keberapa, entah keberapa. Tapi pasti ada di sini. Semua X di sini pasti punya pasangan. Gitu. Kalau di yang Y-nya harus habis semua enggak? Enggak. Ini loh, coba lihat. Nah, ternyata Y2 ini kan merupakan ibu dari X1 dan juga XN, X ke N gitu kan. Jadi nggak harus yang di kedua ini nggak harus habis. Untuk setiap X ada Y, untuk setiap X ada Y. Pokoknya setiap kita ngambil X ini pasti ada Y-nya. Terserah Y-nya itu yang mana gitu, pokoknya ada. Bagaimana jika di sini ada Y yang tidak dipilih? Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Di sini ini yang penting adalah sudut pandang utamanya ada di X. Setiap X pasti punya padanan di Y gitu. Pasti punya pasangan di Y. Itu namanya untuk setiap X ada Y. Untuk setiap X ada Y ya. Untuk setiap X ada Y. Beda dengan gambar yang B. Gambar yang B itu ada X untuk setiap. Berarti ada satu unsur di X yang berlaku untuk setiap Y. Ada satu unsur di X ini yang berlaku untuk setiap Y. Jadi ada X, jadi X ini selalu berpasangan untuk semuanya. Kalau saya pakai kasus yang pertama tadi ya, yang ibu sama anak di sini. Untuk setiap X ada Y. Jadi setiap anak mempunyai seorang ibu. Nah, ini. Setiap orang mempunyai ibu. Ini tadi kan setiap orang mempunyai ibu. Ini orangnya kan ada di sini. Setiap orang punya ibu. Setiap orang punya ibu. X1 ibunya Y2. X2 ibunya adalah si Y1. XN ini ibunya ternyata Y2 juga, sama dengan X1, enggak apa-apa gitu kan. Jadi untuk setiap X ada Y. Setiap orang mempunyai ibu. Kalau gambar B tadi, nah terjemahannya tadi apa yang B? Ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Ada seseorang yang merupakan anak dari semua ibu di dunia. Ilustrasinya begini gitu. Jadi ini yang sangat membedakan ya, bahwa ternyata untuk ada X untuk setiap Y itu ilustrasinya seperti ini. Harus terpenuhi semua karena sininya untuk setiap. Bayangin. Susah kan ya? Susah kan? Nah, seperti itu. Oke, barangkali masih susah, masih ada contoh lagi. Kalau tadi baru 4, sekarang ternyata dia bisa diotak-atik sampai 8. Bayangin, 2 kuantor aja itu bisa menghasilkan 8 kalimat yang berbeda. Dua kuantor aja dengan 2 variabel itu bisa menghasilkan 8 kalimat yang berbeda. Nah, kalau masih susah, silakan lihat ilustrasi ini. Saya pakai yang agak lebih mudah. Misal PXY, bunyinya seorang X menyukai buah Y.
Semestanya X adalah himpunan seluruh penduduk Indonesia. Berarti saya batasi ya, X-nya itu adalah orang-orang di Indonesia. Nggak peduli dengan orang-orang di Kazakhstan, Zimbabwe, terserah ya. Terserah. Semestanya Y adalah himpunan semua jenis buah yang ada di Indonesia. Jadi Y itu semua jenis buah yang ada di Indonesia. Kalau ada buah yang ternyata dia hidupnya cuma di daerah Norwegia misalkan, di negara lain nggak ada, ya kita nggak usah lihat gitu. Pokoknya himpunan semestanya semua jenis buah yang ada di Indonesia gitu ya. Pokoknya konteksnya ngomongnya Indonesia. Ingat X-nya orang, Y-nya adalah buah. Sekarang saya ganti ya, kalau tadi kan sama-sama orang. Nah, yang pertama coba terjemahkan. Untuk setiap X, untuk setiap Y. Jadi untuk setiap X berlaku untuk semua Y, P, X, Y. Atau untuk setiap X, untuk setiap Y berlaku P, X, Y. Kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia berarti kan semua orang menyukai semua jenis buah. Nomor 1. Saya ulang ya. Semua orang atau setiap orang boleh. Setiap orang menyukai semua jenis buah. Biar nggak sama ya, biar enak dibunyikan gitu. Kalau saya mau pakai semua dan semua, Bu, boleh nggak? Boleh. Misal semua orang menyukai semua jenis buah. Boleh, Bu? Boleh. Boleh. Semua, saya membedakan supaya kadang biar enak aja didengarin. Yang penting kan maknanya sama. Semua orang menyukai setiap jenis buah. Semua orang menyukai semua jenis buah, setiap jenis buah sama aja. Bayangin, semua orang menyukai semua jenis buah. Kalimat nomor 1 ini luas sekali. Berarti setiap orang yang kita tanya atau setiap penduduk di Indonesia, kalau kita tanyai, dia harus menjawab suka semua jenis buah. Tidak boleh ada satupun yang mengatakan dia tidak menyukai buah. Setiap orang menyukai semua jenis buah. Setiap orang menyukai semua jenis buah. Karena yang di depan itu orang, berarti kan sudut pandangnya kan dari orang. Maka caranya kita mengecek kebenaran adalah melihat dari orang. Nah, orang ini kan berarti kan bisa ditanya. Kalau membuktikan kan, kita coba tanya gitu misalkan. Tanya ke si A, kamu suka semua jenis buah enggak? Suka, oke, di checklist. Berarti benar. Tanya ke B, kamu suka semua jenis buah? Iya, checklist. Centang gitu ya, oke, si B lolos. C, tanya, kamu suka semua jenis buah? Iya, centang, lolos. Terus dilakukan sampai semua penduduk di Indonesia itu sudah ditanya. Dan semuanya menjawab, saya suka semua jenis buah. Dengan pertanyaan, kamu suka semua jenis buah enggak? Gitu. Apakah kamu suka semua jenis buah? Tapi kalau ada satu aja orang yang mengatakan, enggak, saya tuh enggak suka durian, misalkan gitu. Nah, berarti kan ada satu orang yang sudah gugur kan, karena dia sudah menjawab tidak menyukai satu jenis buah. Berarti kan gugur kalimat semua orang menyukai semua jenis buah. Gitu. Jadi satu aja yang gugur, kalimat yang pertama ini sudah salah. Yang gugur apa? Orang. Ada orang yang menjawab tidak menyukai buah. Satu aja buahnya, buah durian misalkan, sudah gagal ini. Karena kalimatnya setiap orang menyukai semua jenis buah. Kalau ada orang yang ternyata nggak suka durian sama nangka, ya tetap gagal, sudah. Nyebut satu aja gagal, apalagi nyebut 2 buah gitu ya. Itu sudah gagal. Nomor 1. Nomor 1 ini kalimatnya kuat sekali dan pembuktiannya sangat lama, detail dan sangat ribet, rumit, karena mengeceknya harus semua penduduk di Indonesia dan harus semua jenis buah dia sukai gitu. Dia tunjukkan semua. Kita harus tunjukkan ke dia semua jenis buah di Indonesia. Sodorkan ke si A, kamu suka semua jenis buah ini nggak? Cek dulu. Kalau dia nggak suka, kasih tahu loh ya gitu. Harus lengkap. Jadi pembuktiannya berat. Nomor 2. Coba nomor 2. Mirip kan sama A, tapi diganti. Y-nya yang ada di depan. Berarti ketika dibaca kalimat ini kan untuk setiap Y, untuk setiap X berlaku PXY. Kalau kita terjemahkan, berarti semua jenis buah disukai oleh semua orang di Indonesia.
Atau Indonesianya boleh kita singkirkan dulu lah ya. Semua jenis buah disukai oleh semua orang, atau setiap jenis buah disukai oleh semua orang. Terasa ya bedanya? Kalau tadi itu ngomongnya orang dulu, sekarang ngomongnya buah dulu. Kalau tadi yang A itu setiap orang harus menyukai semua jenis buah, yang B setiap jenis buah disukai oleh semua orang. Jadi sudut pandangnya dari buah. Lah kalau nomor 1 tadi itu cara pembuktiannya adalah dengan cara orangnya ditanyain, kamu suka semua jenis buah nggak? Kamu suka semua jenis buah nggak? Gitu. Orangnya ditanyai. Nah kalau yang nomor 2 gimana? Kalau yang nomor 2 gimana? Masa buahnya ditanyain, kamu disukai semua jenis, kamu disukai semua orang dah, kamu disukai semua orang dah, enggak kan? Gimana ayo? Setiap jenis buah disukai oleh semua orang, kan nggak mungkin buahnya ditanya kan? Bagaimana caranya? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang buahnya, maka kita bawa checklist dulu. Yang kita bawa adalah daftar buah-buahan di Indonesia, ya kan? Kita mulai dari huruf yang pertama dulu. A yang pertama apa misalkan ya? Ambil yang paling gampang lah ya, anggur misalkan, atau apa ya? Anggur aja deh ya. Sudahlah anggur dulu. Anggur misalkan. Nah, anggur ini kita tanyakan ke semua orang di Indonesia. Anggur dulu, nggak harus semuanya dulu, anggur dulu. Anggur kita tanyakan ke semua orang di Indonesia, suka anggur nggak? Suka anggur nggak? Suka anggur nggak? Suka anggur nggak? Gitu. Kita tanya ke semua orang di Indonesia, mulai A sampai Z kita tanya, sampai Sabang sampai Merauke kita tanya. Kamu suka anggur nggak? Suka anggur nggak? Semua suka anggur nggak? Kalau semua orang sudah di Indonesia sudah menyukai anggur, oh berarti anggur lolos. Baru geser ke buah yang selanjutnya, gitu. Karena sudut pandangnya dari buah, ya. Kita ke buah yang selanjutnya, apel misalkan. Apel itu kita tanya ke seluruh orang di Indonesia, suka apel nggak? Suka apel nggak? Suka apel nggak? Suka apel nggak? Suka apel apa nggak? Suka apel apa nggak? Suka apel apa nggak? Terus sampai semua orang di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke menjawab suka. Oh berarti apel lolos. Sudah dua buah yang lolos, berarti kita lanjutkan ke buah yang selanjutnya, apukat misalkan. Terus seperti kita tanya, jadi per item buahnya yang kita cek. Kenapa? Karena untuk setiap Y yang di depan, buahnya yang harus kita yakinkan, bukan orangnya. Kita harus yakin bahwa buah ini disukai oleh semua orang di Indonesia. Kalau ternyata kita sampai di apukat misalkan, ternyata ada satu orang yang menjawab gak suka, berarti sudah gugur kalimat nomor 2, sudah bernilai salah. Karena ternyata ada satu buah yang tidak disukai oleh orang, gitu, sudah gugur nomor 2, ya. Nomor 2, bagaimana jika kita sudah ngecek sampai buah yang bawah-bawah, Bu? Misalkan buah huruf S kan di bawah tuh, Bu, buah serikaya misalkan. Yang awal-awal tadi bener semua loh, Bu. Baru yang di serikaya ini loh ada orang yang jawabnya enggak suka. Gimana, Bu? Iya, tetap gagal. Padahal sudah berjuang mulai huruf A kan, mendata semua jenis buah, tanya ke seluruh orang di Indonesia misalkan. Ternyata nyampe S baru ketemu salah, bagaimana? Ya tetap salah. Gitu. Berat ya pembuktiannya, betul, karena kita ngomongnya semua. Filosofi ini, Nak, mengajarkan kita supaya kita berhati-hati ngomong semua, supaya kita berhati-hati ngomong setiap. Karena kalau nggak terbukti semua, berarti kita yang berdosa. Misalkan kita mengatakan semua orang di Indonesia ini memang mental tempe misalkan, semua orang di Indonesia ini memang nggak mutu misalkan. Lah kita ngomong semua itu apa sudah mendata semuanya? Enggak kan? Kalau cuma sebagian berarti kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Banyak tuh orang-orang di Indonesia yang berprestasi, banyak tuh mahasiswa Indonesia yang ternyata menghasilkan karya-karya kan gitu. Kita berhati-hati. Kita ngomong bahwa seseorang itu, kamu itu setiap hari malas-malesan. Lah, apakah selalu setiap hari, tidak pernah satu hari pun dia tidak bermalas-malasan?
Nggak mungkin kan gitu. Nah kita harus berhati-hati kayak gitu ya. Jadi kita itu berhati-hati ngomong semua. Kalau tidak benar-benar yakin bahwa itu semua, tidak yakin bahwa itu setiap hari, ya jangan ngomong seperti itu gitu ya. Jangan ngomong seperti itu. Ada baiknya kalau memang terlalu banyak ya bilang aja sering, misalkan kamu tuh setiap hari bangun siang misalkan gitu, setiap hari kok bangun terlambat. Padahal kan nggak mungkin ya kita itu nggak mungkin ya ada orang yang setiap hari bangun terlambat. Pastilah ada hari yang dimana dia itu tidak bangun terlambat gitu. Ganti aja kalimatnya menjadi sering, kamu tuh kok sering ya bangun terlambat gitu ya. Jadi ngomongnya based on data kalau orang matematik. Dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Ketika kamu ngolok-olok temannya misalkan, dek iki mesti gitu kan, kita kan sering ya ngomong kayak gitu ya. Nah, dek iki mesti janjian ki mesti telat gitu kan ya, mesti telat. Nah, sebelum kita ngomong kata mesti telat, mesti itu kan berarti kan selalu itu kan berarti kan konturnya kan untuk setiap kan, berarti kan kita sedang ngomong bahwa dia itu selalu terlambat. Coba sebelum kita ngomong mesti gitu ya, coba dicek dulu, diingat-ingat dulu di data, pernah nggak dia itu yang sekali aja nggak terlambat? Kalau pernah, berarti nggak berlaku kalimat mesti itu. Kalau ada teman yang kayak gitu, terus kamu ngomong seperti itu dan dia merasa dia tidak selalu terlambat, pernah kok dia tidak terlambat gitu, dia pasti akan merasa sakit hati. Gitu. Nah, kita sebagai orang matematik menghindari ya, supaya nggak membuat klaim-klaim yang tidak benar gitu, supaya tidak menyakiti hati orang gitu ya. Hati-hati. Kira-kira seperti itu maknanya. Kalau dosen saya dulu ngajari seperti itu. Ini memberi pelajaran besar bagi kita. Kuantor untuk setiap ada itu memberikan kita banyak pelajaran. Oke, kembali ke sini. Nomor 3, untuk setiap X ada Y. Berarti X-nya di depan. Sekali lagi ya, berarti untuk setiap orang menyukai satu jenis buah. Kasih kata minimal ya. Jadi untuk setiap X ada Y, berarti kan setiap orang menyukai buah gitu, menyukai satu jenis buah minimal. Saya kasih minimal, saya ulang, setiap orang menyukai minimal satu jenis buah. Kenapa kok kata minimal satu? Karena di sini kuantornya eksistensial. Tidak harus satu, kan boleh lebih, makanya dikasih minimal. Setiap orang menyukai minimal satu jenis buah. Ini lebih enteng nih daripada yang tadi ya kan, daripada yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan harus semua buah. Kalau ini tetap setiap orang yang didata, tapi dia cuma perlu menjawab satu jenis buah gitu, tidak perlu semuanya. Kalau yang pertama tadi ketika kita survei ke orangnya, tanyanya begini, apakah Anda menyukai semua jenis buah gitu. Tapi kalau yang nomor 3, pertanyaannya cukup begini, nomor 3, apakah Anda menyukai buah gitu. Sudah, kalau dia jawab iya suka, sudah selesai, sudah dicentang tuh orang itu, oh ya orang ini sudah. Terserah ternyata yang dia suka itu cuma buah apel saja, enggak masalah, yang penting ada buah yang dia sukai gitu. Lebih enteng daripada yang pertama ya kan. Nomor pertama kan harus suka semua jenis buah gitu, lebih enteng. Jadi pembuktiannya untuk nomor 3, kita cek seluruh orang di Indonesia, seluruh penduduk di Indonesia harus menyukai buah, tapi cuma satu. Meskipun cuma satu enggak apa-apa, lebih boleh gitu. Penting suka buah. Tapi kalau ada satu aja orang yang menjawab, saya tidak suka semua jenis buah, belas enggak senang gitu misalkan, maka kalimat nomor 3 ini menjadi salah nilainya. Tapi kalau semua orang di Indonesia menjawab iya, pokoknya ada buah yang disukai, berarti benar gitu ya. Penekanannya ada di orang. Nomor 4, selisih sedikit. Nomor 4 yang depan eksistensial, ada X untuk setiap Y. Ada orang yang menyukai semua jenis buah. Nah, ayo, ada orang atau ada itu berarti kan terdapat minimal satu ya. Jadi Anda cukup menemukan satu orang aja yang menyukai semua jenis buah. Ada, karena ada yang di depan, berarti kan cukup membuktikan satu aja. Kalau ada satu orang aja yang menyukai semua jenis buah, berarti kalimat ini sudah benar. Berarti yang kita cara membuktikannya, ingat X-nya di depan, berarti kan tanya ke orang. Tanyanya bagaimana? Apakah Anda menyukai semua jenis buah gitu.
Kalau dia jawab iya, berarti sudah benar kalimat ini. Tapi semua jenis buah, gitu ya. Tapi kalau misalkan orang pertama tadi ditanya menjawab, apakah Anda suka semua jenis buah? Jawabnya enggak, saya enggak suka durian. Oh, enggak apa-apa, berarti belum tentu salah. Kita geser dulu ke orang yang selanjutnya. Apakah Anda suka semua jenis buah? Enggak, saya enggak suka apel misalkan. Oh, geser. Belum, berarti kan belum nemu tuh. Kita harus sampai nemu satu orang aja. Kita geser sampai A tadi enggak, B tadi enggak, C enggak, D enggak. Kita geser sampai orang ke sekian, si P misalkan. Si P ditanya, kamu suka semua jenis buah? Iya. Oh, karena sudah nemu satu orang aja yang suka semua jenis buah, berarti kalimat nomor 4 ini benar, gitu ya. Karena ada yang di depan, ada, berarti nemu satu aja sudah cukup, gitu ya. Nomor 5, untuk setiap Y ada X. Setiap jenis buah disukai oleh satu orang. Nah, ini beda lagi. Setiap jenis buah disukai oleh minimal satu orang. Berarti kita sudut pandangnya dari buah. Buah kita, karena untuk semua, untuk setiap ya, kita bawa list semua buah yang ada di Indonesia. Kemudian kita tanya ke orang si A misalkan. Kita bawa centang aja, mulai dari A tadi, misalkan A dari apel, anggur misalkan. Kita tanya ke si A, kamu suka anggur? Suka, berarti anggur dicentang. Sudah, cukup. Geser ke buah selanjutnya. Pokoknya sudah ada yang suka si A, ya kan? Geser ke buah selanjutnya, apel. Tanya ke siapa? Tanya ke A lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan penekannya di buah. Hei A, kamu suka apel? Suka, berarti apel sudah lolos, centang. Terus buah selanjutnya cherry misalkan. Cherry, tanya ke si A, kamu suka cherry? Suka, centang lagi terus sampai buah es misalkan. Kamu suka buah serikaya? Ternyata si A menjawab tidak suka. Oh, kamu gak suka serikaya? Oh, ya wes. Pindah ke yang B. Pindah ke orang B. Pindah ke orang B itu pertanyaannya apa kembali mulai dari buah A? Enggak perlu. Cukup di S saja. Kan yang tadi sudah ada yang suka, mulai dari A sampai S tadi kan sudah ada yang suka, kan sudah nyampe di serikaya. Kita tanya si B, hei B, kamu suka serikaya nggak? Suka. Ya sudah, serikaya lolos, sudah. Next sampai buah yang paling bawah sendiri. Ternyata buah yang ini semuanya sudah disukai oleh A sama B, ya sudah. Yang penting setiap jenis buah ada orang yang suka, satu minimal, sudah, gitu. Beda ya pembuktiannya ya. Jadi lihat konteksnya. Penjelasan saya boleh diulang-ulang nih. Penjelasan diulang-ulang. Nomor 6. Nomor 6. Ada satu jenis buah, ada minimal satu jenis buah yang disukai oleh semua orang. Nah, hati-hati. Yang belakang pakai kuantor semua loh ya. Berarti kita ngecek mulai dari, karena yang depan itu buah, kita bawa list buahnya. Terus kita cek mulai dari anggur. Anggur ini kita tanyakan ke seluruh orang di Indonesia. Kamu suka anggur? 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 Kalau semua orang di Indonesia menjawab, ya saya suka anggur, berarti sudah selesai pembuktiannya. Karena ada satu jenis buah yang disukai oleh semua orang, yaitu si anggur itu. Kalau ternyata setelah dicek, saya bawa list anggur, mulai dari orang A, B, C, D, E semua suka anggur, tapi orang ke P tidak suka anggur. Oh, berarti kita ganti, geser ke buah selanjutnya. Kita coba dengan apel. Apakah semua orang di Indonesia itu suka apel? Gitu misalkan. Cek A, B, C, D, E. Kamu suka apel? Kamu suka apel? Kamu suka apel? Kamu suka apel? Sampai seluruh orang di Indonesia. Kalau jawab ya, berarti oke, sudah selesai. Ternyata anggur tadi gagal, tapi apel kan lolos, disukai oleh seluruh orang Indonesia, berarti terbukti benar ada buah, gitu ya. Membuktikannya lewat sudut pandang buahnya. Kemudian nomor 7, ada X, ada Y, berarti ada orang yang menyukai minimal satu jenis buah. Lebih enteng lagi ini nomor 7. Sangat enteng. Kenapa? Karena kita cukup mencari satu orang yang suka satu jenis buah, selesai. Ya kan? Sudut pandangnya dari orang. Langsung tanya ke A, hei A, apakah kamu suka buah? Iya, suka. Selesai. Atau hei A, kamu suka buah? Iya.
Buah, iya saya suka buah durian. Oh, sudah selesai, sudah. Meskipun dia nggak menyebutkan buahnya tidak masalah. Hei A, apakah kamu suka buah? Iya, saya tuh suka banget sama apel dan apokat misalkan. Ya sudah, tetap benar. Yang penting dia suka buah. Satu aja sebenarnya udah cukup, apalagi dua. Gitu. Enteng sekali kan nomor 7. Nomor 8, ada buah yang disukai oleh minimal satu orang. Berarti kita cukup mengecek satu buah aja. Kalau ada satu buah disukai oleh orang, ya udah. Coba sih, saya mau ngecek pisang misalkan ya. Pisang, tanya aja ke si A. Hei A, apakah kamu suka pisang? Suka. Oh ya udah, selesai. Jadi kalimat nomor 8 benar, ada buah yang disukai oleh minimal satu orang gitu. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ketika kita mengotak-atik kalimat, mengotak-atik kuantornya. Jadi letak kuantor sudah sangat mempengaruhi dan jenis kuantornya juga berpengaruh gitu. Kalau Anda lihat sebenarnya antara ini tadi nomor 1 dan nomor 2 ekuivalen. Jadi ketika saya mengatakan semua orang menyukai semua jenis buah, itu kan sebenarnya artinya sama aja dengan semua jenis buah itu disukai oleh semua orang. Maknanya sebenarnya sama, jadi ekuivalen maknanya. Cuman cara pembuktiannya yang berbeda, alur pembuktiannya, penulisannya berbeda. Kalau yang ini dari sudut pandang orang, kalau yang nomor 2 dari sudut pandang buah. Jadi yang nomor 1 yang dibuktikan orangnya, yang nomor 2 yang dibuktikan buahnya, gitu ya, berbeda sedikit. Kalau yang 3, 4, 5, 6 jelas berbeda, urutannya aja berbeda gitu kan ya. Begitu juga dengan yang nomor 7 ini. Nah, sebenarnya mereka ekuivalen. Cuman ekuivalen tapi sudut pandangnya aja yang berbeda. Jadi ada orang yang menyukai minimal satu jenis buah, terus yang nomor 8 ada satu jenis buah yang minimal disukai oleh satu orang. Sudut pandangnya berbeda. Kalau nomor 7 ini dari orang karena X-nya di depan, kalau nomor 8 karena Y-nya di depan, berarti sudut pandangnya dari buah gitu ya. Seperti itu, hati-hati. Jadi dari 2 kuantor saja bisa mendapatkan 8 pernyataan yang berbeda dengan makna yang berbeda dan cara pembuktiannya yang berbeda-beda gitu ya. Selanjutnya saya tunjukkan teorema. Saya ambilkan ini dari buku Moras. Teorema 1, for any proportional function p x y into variables. Nah, ada kalimat seperti ini. Mana ini kursornya? Nah, ini terus implikasi ini. Teorema di atas menyatakan bahwa kedua kalimat di atas tidak ekuivalen. Jelas, karena ini dia pakainya panah 1 ya. Kalau panah 2 kanan kiri diimplikasi berarti kan ekuivalen. Tapi dia panah 1, berarti tidak ekuivalen kedua kalimat ini. Anda sudah lihat tadi kan contohnya kan, ini kan ada Y untuk setiap X, sedangkan yang ini untuk setiap X ada Y ya. Perbedaan peletakan peletakan XY saja sudah akan ngaruh kan. Tadi kita sudah kasih contoh ya. Kalimat ada X untuk setiap X PXY lebih kuat daripada kalimat untuk setiap X ada Y PXY. Ingat sifat operator implikasi. Nah, ini kenapa? Karena ini ada di depan, dia lebih kuat daripada yang di belakang. Kok bisa, Bu? Nah, tadi ditelaah ya maknanya. Kalau ini kan ada satu unsur yang berlaku untuk semuanya. Sedangkan yang ini, setiap unsur punya satu padanan. Jadi ini, kalau ini ada satu unsur di Y yang merupakan ada satu unsur di Y yang bisa berpasangan dengan semua yang ada di X. Tapi kalau di sini, maknanya adalah setiap X masing-masing punya padanan di Y masing-masing. Jadi dia ini lebih kuat karena ada satu unsur yang ternyata berlaku untuk semuanya. Jadi lebih kuat. Jadi dia berlakunya hukumnya implikasi, yang depan lebih kuat daripada yang belakang. Sehingga kalau ada yang seperti ini, kalimat ini lebih kuat daripada yang di belakang. Perhatikan bahwa urutan kuantor sangat menentukan. Contoh, nah ini kalau Anda lihat ya, misalkan nanti ternyata dijejer-jejer sampai 4. Wah ya, kuantor gabungannya sampai 4. Udah. Ada tabuk kalimat sampai 4 gini? Ada. Nanti ya di mata kuliah yang lebih lanjut nanti akan ada yang sampai jejer 4 gini.
Nah, kalau ada yang seperti ini kemudian ada urutan, kalau dilihat ini kan yang depan sama-sama untuk setiap W, yang belakang untuk setiap Z, tapi yang di sini ini ada X untuk setiap Y, yang bawah untuk setiap Y ada X. Maka yang ini lebih kuat daripada yang bawah. Kenapa? Karena yang atas itu kuantor eksistensialnya lebih maju atau ada di depan. Lebih ada di depan daripada kalimat yang bawah ini gitu. Jadi dia lebih kuat. Gitu. Kalau dibayangin kenapa sih kok dia itu bisa lebih kuat? Dibayanginnya adalah dia ini untuk yang depan ini ada satu unsur yang berpasangan dengan semuanya. Jadi ada satu unsur yang berlaku untuk semuanya yang ada di X. Sedangkan yang ini beda, yang ini tuh masing-masing unsur punya padanan. Berarti kan ya setiap unsur punya padanan, unsur ini padanannya ini, unsur ini padanannya ini, dan tidak harus sama. Sama boleh tapi kan tidak harus. Kalau di sini ini satu unsur Y itu harus berpasangan dengan semua yang ada di Y. Jadi dia lebih kuat gitu ya. Sebagai info aja. Teorema yang kedua, misalkan PXY itu let Pxy be any proportional function in two variables. Dan nah ini kalau misalkan ada dua proposisi dengan dua variabel, nah ini maka A ini dia bernilai ekuivalen. Tadi sudah ya saya contohkan bahwa kalau ada dua variabel dengan dua kuantor tapi kuantornya sama, maka sebenarnya dibolak-balik mereka itu tetap bernilai ekuivalen. Tapi proses pembuktiannya yang berbeda gitu ya urutannya, karena sudut pandangnya dari X apa dari Y itu sudah berbeda gitu ya. Ini menjelaskan teorema ini menjelaskan yang tadi saya tulis di sini ini loh. Nah, ini kan tadi saya tulis ekuivalen, itu resminya dituliskan di teorema ini, hukum resminya ekuivalen ya. Terus ini, kalau ada kalimat yang susunannya sama, variabelnya itu X dulu, Y dulu, ini juga sama, X dulu, Y dulu, tapi yang depan kuantornya universal, yang belakang kuantornya eksistensial, itu jelas dia lebih kuat daripada yang ini kan kalau yang dua ini kan hukumnya kan biimplikasi, berarti kan ekuivalen ya. Nah yang belakang ini hukumnya implikasi, jadi yang depan ini lebih kuat dari yang belakang. Jelas ya, tadi kan sudah saya ilustrasikan yang orang sama buah ya, bahwa untuk membuktikan proses membuktikannya untuk setiap X untuk setiap Y ini kan panjang sekali ya, detail dan rumit sekali. Setiap orang menyukai semua jenis buah harus didata gitu dan seterusnya. Sedangkan kalau pembuktian yang ini tadi kan sangat mudah. Ada X, ada Y, ada satu orang aja yang menyukai buah sudah selesai, sudah terbukti benar gitu. Jadi lebih mudah. Jadi yang C ini lebih kuat daripada yang ini ya. Harus hati-hati gitu. Ya, ini kalau tambahannya provided that each domain U1 dan U2 is non-empty, itu maksudnya adalah harus terjamin bahwa domainnya X sama domainnya Y itu tidak kosong gitu aja ya. Bukan himpunan kosong, ini cuma tambahan syarat aja. Teorema yang ketiga ini tentang negasi, menjelaskan aturan negasi. Ini mirip kayak yang kemarin ya, nggak masalah kalau kita punya kuantor gabungan dengan jejer kuantornya gitu ya, terus kita kenakan negasi, ya gampang, kayak kemarin itu tinggal membalik aja. Kalau universal berarti ya negasinya menjadi eksistensial, kemudian eksistensial dia berganti menjadi universal, terus negasinya kita kasihkan ke si predikatnya gitu ya. Sama ini tinggal dicek, coba dilihat yang terakhir D, misalkan negasi dari ada X ada Y, PXY berarti menjadi untuk setiap X untuk setiap Y negasi PXY gitu, tinggal dibalik ya. Ini sudah dikasih tabelnya, change each universal quantifier universal to existential, change the each existential quantifier ini and negate the predicate, dan negasikan predikatnya gitu ya. Quantifier itu kuantor, bahasa Indonesianya itu teoremanya. Nah
Ini kadang ada beberapa mahasiswa yang kadang kesulitan bahwa kalau translasi simbolik ke kalimat itu harus ditambah dengan apa. Kayak tadi kan saya kan disambung dengan kata sedemikian hingga gitu-gitu ya. Nah itu harus bagaimana Bu aturannya? Sebenarnya apa ya, kita kadang menggunakan feel bahasa aja sih. Cuman di situ di Moras, di bukunya Moras yang Bridge to Abstract Mathematics itu memberikan 3 saran yang dapat digunakan untuk mentranslasikan simbolik ke kalimat. Tapi karena dia berbahasa Inggris, ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia ya. Kalau ada 2 kuantor yang sama, kita bisa tambahkan dan di depannya. Di antaranya. Contohnya, misalkan ini tadi. Nah, kalau ada kuantor yang sama itu ini loh, jajar kayak gini loh. Nah, untuk setiap X, untuk setiap Y. Jadi, untuk setiap X dan untuk setiap Y gitu. Boleh ditambahkan dan di antaranya. Untuk setiap X dan untuk setiap Y gitu. Boleh. Untuk kuartor untuk setiap X yang diikuti oleh untuk ada Y lebih baik dibaca untuk setiap X terdapat minimal 1 Y. Jadi kita menambahkan unsur minimal gitu daripada kita menyebut untuk setiap X ada suatu Y gitu. Sebenarnya ini dua-duanya kalimatnya sama-sama benar, tidak ada yang salah. Sama-sama benar, cuman lebih enak atau lebih hati-hati kalau kita menyebutnya untuk setiap X terdapat minimal 1 Y gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya ini pun nggak apa-apa, ada suatu Y. Cuman untuk menekankan bahwa ditambahkan kata minimal 1 itu supaya untuk menjelaskan bahwa nggak harus cuman 1 padanannya, 2 boleh, lebih juga boleh gitu. Nggak harus 1 ya. Nggak harus 1, tapi minimal 1. Tapi kalaupun Anda mau pakai yang belakang sebenarnya tidak apa-apa. Cuman saran ini dari Moras ya. Next, untuk kuantor ada yang langsung diikuti oleh kuantor untuk setiap atau predikat bisa ditambahkan kata sedemikian hingga atau sehingga atau yang memiliki sifat atau yang memenuhi. Ini ya, menggantikan kata sedemikian hingga itu boleh. Misal ada X untuk setiap Y berlaku bla bla bla. Untuk setiap X terdapat Y sedemikian hingga atau ada X sedemikian hingga untuk setiap. Nah, jadi boleh ada dan untuk setiapnya dijajar baru sedemikian hingga. Boleh juga ada terus sedemikian hingga untuk setiap. Itu juga boleh. Kalau sarannya Moras, antara ada dan untuk setiap itu di tengah-tengahnya dikasih sedemikian hingga. Ada X sedemikian hingga untuk setiap Y merupakan ibu dari X. Nah, itu boleh juga tadi yang contohnya kayak tadi itu ya. Kira-kira seperti itu. Ini ke skill kebahasaan aja yang harus diasah gitu. Sehingga untuk predikat kuantor di bawah ini ada diterjemahkan sebagai, nah ini kalau panjang seperti ini. Untuk setiap X, setiap XY minimal terdapat 1 Z. Ini salah ini, sebentar saya ralat dulu. Oke, nah ini sudah saya ralat. Kalau ada kuantor yang panjang seperti ini dengan kalimat yang ini berarti variabelnya 3 ya. Maka untuk setiap X ada Y, untuk setiap Z ini bisa dibaca. Dikasih tambahan untuk setiap X terdapat minimal 1 Y sedemikian hingga untuk setiap Z berlaku lah. Jadi pembantunya si sedemikian hingga ini penghubungnya itu diletakkan di antara ini kuantor eksistensial sama universal yang di sini. Untuk setiap X terdapat minimal 1 Y sedemikian hingga untuk setiap Z. Terus di depannya ini dikasih kata berlaku. Ini juga boleh ya. Kemudian nah yang ini kalau misalkan panjang gini ya, misalkan ada untuk setiap ada VWXYZ misalkan. Nah ini bisa juga ditambah dengan beberapa penyambung. Ada V dan W, sini pakai dan. Kenapa? Karena dia kan kuantornya kan sama-sama eksistensial kan, berarti ada V dan W yang memiliki sifat. Nah ini tadi ya, ini bisa ditambah dengan yang memiliki sifat. Ada V dan W yang memiliki sifat untuk setiap X dan Y, pakai dan lagi karena sama ya, terdapat minimal 1 Z sedemikian hingga berlaku P,
V, X, Y, Z gitu ya. Jadi ditata supaya kalimatnya itu enak dibaca gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi ini beberapa tambahan saran untuk translate-nya gitu. Udah, ini latihannya untuk pertemuan hari ini. Silakan dicoba masing-masing item ini, masing-masing nomor itu silahkan ditulis terjemahannya. Kemudian tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Kemudian jika benar, tuliskan pembuktiannya. Kalau salah, Anda bisa tunjukkan counter example-nya atau berikan penjelasan kenapa itu salah. Gitu. Anda pasti sudah mengenal ya istilah di sini. Saya tidak menyebutkan semestanya karena sudah saya tulis semestanya di sini. N itu berarti dia bilangan asli. Kalau R berarti bilangan real ya. Kalau Z bilangan bulat, zahlen ya. Bilangan asli mulai dari 1 sampai ke kanan ya. Nih, kalau ini berarti kalimatnya seperti ini, berarti ini untuk setiap X, Y itu berarti dia itu kuantornya Y itu juga universal. Jadi untuk setiap X, ini kalau dipecah berarti sebenarnya kalau nomor 6 itu kan untuk setiap X elemen R, ada Y elemen Z. Ini tuh berarti sama, makanya dia dikumpulkan jadi satu. Jadi kalau ini dijabarkan, maka tulisannya begini. Untuk setiap X elemen R, tutup kurung, buka kurung, untuk setiap Y elemen R juga berlaku X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah ini digabung jadi satu gitu, digabung jadi satu. Kenapa? Karena sama. Ini juga sama, X, Y-nya sama, kemudian Z-nya dia elemennya R, maka disendirikan yang ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Silakan dicoba untuk latihan pertemuan hari ini. Demikian dari saya untuk penjelasan pertemuan hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.